Dan untuk membahas terkait dengan keputusan pemindahan terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Selamat sore Pak Yusril. Ya, selamat sore. Baik, mungkin pertama-tama saya ingin langsung tanyakan terkait dengan klarifikasi penegasan karena banyak yang bingung di publik. Sebenarnya ini pemindahan atau pembebasan karena Mary Jane ini kan merupakan terpidana mati kasus narkoba. Sementara di Filipina sendiri pidana mati ini tidak dikenal. Seperti apa sebenarnya, Prof? Ya, ini pemindahan narapidana, bukan pembebasan. Jadi pemerintah Filipina itu mengakui putusan pengadilan kita. Dan dia sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dan PK-nya juga sudah ditolak, gerasinya juga ditolak oleh presiden kita. Dan karena itu kita tidak eksekusi dia di sini, tapi kita transfer dia ke Filipina, dikembalikan ke negaranya, dan dipersilakan kepada negaranya sendiri untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana ini. Setelah dikembalikan di sana, karena di sana tidak mengenal lagi hukuman mati, kita sudah dihapuskan, maka kemungkinan besar presidennya akan memberikan gerasi kepada yang bersangkutan. Mungkin kabarnya akan diberikan gerasi hukuman penjara seumur hidup dan menjalani sisa penjaranya itu di sana. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Baik, berarti pemindahan yang dilakukan ya dari Indonesia menuju ke Filipina. Nah, terkait dengan prosesnya sejauh ini seperti apa, Prof. Yusril, untuk proses pemindahan Mary Jane ini? Ini pembicaraan pada level diplomatik sudah dilakukan dan pertemuan antara pemerintah itu sudah dilakukan tahun yang lalu, dan terakhir ini Duta Besar Filipina di Jakarta juga mengadakan pertemuan dengan saya dan juga para pejabat yang lain, dan beberapa hari yang lalu Menteri Kehakiman Filipina juga menulis surat resmi kepada saya dan mengajukan permohonan supaya Mary Jane itu dikembalikan ke Filipina atau ditransfer ke Filipina, dan kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya, dan ini sudah dibahas kira-kira 2 minggu yang lalu dan juga sudah dilaporkan kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, dan beliau setuju dengan program pemindahan narapidana ini. Dan permohonan yang sama sebenarnya bukan hanya diajukan oleh Filipina tapi juga oleh Perancis dan oleh Australia. Bahkan di pertemuan APEC di Peru, Perdana Menteri Australia juga menyinggung hal ini dengan Presiden Prabowo Subianto, dan beliau mengatakan akan memproses ini, mudah-mudahan bulan Desember transfer of prisoner sebagai narapidana Australia itu sudah dapat dilaksanakan. Kan ini merupakan kasus pertama ya, Prof. Yusril, di Indonesia terjadi pemindahan narapidana yang di Indonesia ia mendapatkan hukuman pidana mati, kemudian akan dikembalikan ke negaranya, tetapi dengan kebijakan karena negaranya akan mengakui putusan di Indonesia. Dan tadi untuk kasusnya Mary Jane, Anda mengatakan kemungkinan besar akan diberikan gerasi. Nah, untuk hal seperti ini memang akan diberikan keleluasaan kepada negara mengubah hukuman yang ada di Indonesia dan nanti di negaranya akan menjadi pidana seumur hidup, atau seperti apa sebenarnya perspektif dalam hal ini, Prof? Kewenangan pengadilan tidak bisa diubah oleh siapapun. Pengadilan kalau menjatuhkan hukuman pidana mati, ya mati. Presiden itu dapat memberikan gerasi, itu bukan mencampuri urusan pengadilan. Itu adalah kewenangan presiden sebagai seorang kepala negara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, usia, kelakuan baik dan sebagainya. Presiden dapat memberikan gerasi. Oleh karena dia ini dipindahkan ke negara asalnya, maka tugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana itu beralih menjadi tugas dari negaranya sendiri. Dan kalau presidennya akan memberikan remisi atau pengurangan hukuman seperti kita di sini tanggal 17 Agustus atau Lebaran gitu, diberi remisi atau presidennya memberikan kasih, itu kita hormati sepenuhnya adalah kewenangan dari presiden negara asalnya yang dalam konteks pembinaan terhadap negara pidana warga negaranya sendiri. Baik, terakhir Prof. Yusril, Anda tadi mengatakan bahwa perbincangan terkait dengan Mary Jane ini pemindahannya dilakukan di level diplomatik dan sudah dimulai sejak 2 minggu yang lalu. Pertanyaan saya, apakah ada target waktu kapan pemindahan ini dapat segera dilakukan? Mungkin dalam waktu kapan, apakah sudah ada tanggalnya, Prof? Belum. Ya, kita masih menunggu presiden pulang dari luar negeri dalam waktu dekat ini, dan kami akan melaporkan kembali progres penanganan kasus ini, karena surat permintaan itu resmi sudah datang dari Australia, dari
Filipina dan juga dari Prancis kalau tidak salah sudah menulis surat. Nah, walaupun banyak negara lainnya juga banyak warga negaranya di penjara juga di sini, bahkan ada yang dihukum mati juga. Tapi sampai hari ini negaranya belum melakukan permintaan untuk memindahkan narapidana itu ke negaranya. Jadi 3 negara ini yang memang agak intensif melakukan upaya diplomatik, dan di antara 3 itu memang kelihatannya Filipina dan Australia itu sangat gencar melakukan upaya diplomatik ini karena memang di dalam negerinya hal ini menjadi isu yang hangat dan isu yang penting, dan kita pun memberikan respons. Jadi prinsip ini, transfer of prisoners ini reciprocal. Jadi suatu saat kalau ada orang Indonesia dipidana di Australia atau dipidana di Prancis dan di Filipina atau negara lain, maka kita juga dapat meminta kepada negara yang bersangkutan untuk narapidana warga negara Indonesia itu ditransfer atau dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani sisa pidananya di negara kita sendiri. Dan kalau Presiden mau memberikan gerasi, ya itu adalah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Baik, kami akan nantikan bagaimana kelanjutan dari perbincangan di level diplomatik dan hingga akhirnya implementasi dari pemindahan narapidana terpidana mati ini, Mary Jane, kembali ke Filipina. Terima kasih Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.